Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayohal ikhwah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pertama, kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri majelis ilmu ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid At-Tin yang juga telah membantu kami sehingga terlaksana acara takbir akbar pada pagi hari ini. Kemudian juga kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ikhwan dan akhwat yang telah membantu juga terlaksananya tabligh akbar pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan mengadakan satu kajian ilmiah tabligh akbar yang membahas tentang kewajiban menuntut ilmu syar'i, yang mana dengan menuntut ilmu syar'i ini adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah sebagai wasilah agar kita mendapat kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Yang membahas pada pagi hari ini yaitu guru kami Al-Ustadz Al-Fadil Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala anhu. Beliau seorang da'i dari Islam, min du'atil Islam, yang berjuang untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun karya beliau banyak sekali yang dapat kita nikmati dan kita dapat mengambil manfaat dari buah tangan beliau. Di antaranya kitab Al-Masail yang berisikan tentang permasalahan-permasalahan agama. Alhamdulillah, beliau telah mencetak dari mulai jilid 1 sampai jilid 6 pada saat sampai saat ini. Kemudian kitab Menanti Buah Hati, kitab yang lain tentang kumpulan hadis sahih, hadis maudhu dan dhaif, dan masih banyak kitab yang lain yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz Abdul Hakim untuk membahas tabligh akbar pada pagi hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، manusia dalam kehidupannya, kehidupan beragamanya, memiliki dua kekuatan. Yang pertama, kekuatan ilmiah. Yang kedua, kekuatan amaliyah. Yang kedua terkait dengan yang pertama, yaitu kekuatan ilmiah, kekuatan ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu tentu mempunyai tujuan, yaitu amal. Dua kekuatan ini yang wajib secara syar'iyah dimiliki oleh setiap muslim. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amaliyah. Ilmu dan amal. Amal adalah buah daripada al-ilmu. Karena semata-mata ilmu tanpa amal maka akan memudaratkan, membahayakan si pemilik ilmu itu. Beramal tanpa ilmu maka akan menyesatkan orang yang amil, yang beramal tanpa ilmu itu. Karena itu dua kekuatan ini harus ada pada setiap muslim sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kekuatan ilmiah dan amaliyah. Kita akan berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu syar'i, keutamaan, ketinggian dan kemuliaan ilmu syar'i dan ahli ilmu. Dan ini merupakan asas dalam Islam. Kekuatan yang besar bagi Islam dan kaum muslimin. Yang dengan ilmu maka manusia akan mengenal Islam. Yang dengan ilmu orang Islam akan mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam seluruh hidup dan kehidupannya dia sangat berhajat terhadap ilmu, lebih dari hajatnya terhadap makan dan minumnya. Semoga Allah Jalla wa Ala merahmati Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, dan semoga Allah memasukkannya ke dalam Jannatul Firdaus. Beliau telah mengeluarkan satu perkataan emas yang patut dicatat dengan tinta emas, yang selanjutnya menjadi kaidah ilmiah tentang ilmu. Apa kata beliau? An-nasu muhtajuna ila al-ilm aktharu min hajatihim ila at-ta'am wash-sharab.
manusia sangat berhajat kepada ilmu lebih banyak dari hajat mereka kepada makan dan minum. Kenapa? Li'anna at-ta'am wash-sharab yahtaju ilayhi fil yawm marratan aw marratain. Karena manusia berhajat kepada makan dan minum dalam sehari sekali atau dua kali. Hajat manusia kepada makan dan minum sekali atau dua kali. Wal ilmu, sedangkan ilmu yahtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sedangkan ilmu, manusia sangat berhajat kepada ilmu sebanyak bilangan nafasnya. Lihat perkataan yang besar dari imam yang besar, yang pada diri beliau terkumpul ilmu syar'i. Kaum muslimin mulia karena mereka mengenal ilmu Islam. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang tentang ilmu di dalam kitabnya yang mulia. Nanti kita akan baca sebagiannya. Lihat perkataan yang besar dari imam yang besar, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa manusia sangat berhajat kepada ilmu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu syar'i. An-nasu muhtajuna ila al-ilmi aktsaru min hajatihim ila at-ta'am wash-sharab. لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين. Manusia sangat berhajat kepada ilmu lebih banyak dari hajat mereka kepada makan dan minum. Berapa kali kita makan dan minum dalam sehari? Bisa dihitung dengan jari. Apakah orang setiap detik minum? Setiap menit makan? Tidak. Tentu dia akan mati. Karena itu hajat makan dan minum sangat sedikit. Sekedar untuk mempertahankan kehidupannya, menunaikan hajatnya. Tetapi manusia berhajat kepada ilmu. Wal ilmu yahtaju ilaihi bi'adadil anfas. Manusia berhajat kepada ilmu sebanyak bilangan nafasnya. Karena Islam agama yang mendasari segala sesuatu dengan ilmu. Allah angkat derajat seseorang dengan ilmu. Allah turunkan kitabnya dengan ilmu. Para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mendakwakan agamanya dengan ilmu. Dan seterusnya, semuanya dengan ilmu. Tidak ada yang tidak dengan ilmu. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mencela lawan dari ilmu, yaitu apa? Kebodohan. Kebodohan. Orang-orang kufar mengakui nanti ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka Jahannam bahwa mereka adalah termasuk orang-orang yang bodoh. Mereka tidak berilmu. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, law kunna nasma'u aw na'qilu. Kalau sekiranya kami mendengar dan kami berakal, keduanya adalah alat yang menjadi dasar bagi ilmu. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Kejahilan dan kebodohan mereka. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala
memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Perhatikan firman Allah Jalla wa'ala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi annahu, bahwasanya la ilaha illahu, tidak ada satupun ilah, sesuatu yang berhak diibadati dengan benar melainkan Dia, Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Allah mempersaksikan bahwa la ilaha illa huwa. Kemudian yang mempersaksikan tauhidullah. Wal malaikatu, para malaikat Allah angkat menjadi saksi la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati dengan benar melainkan Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang memiliki ilmu qa'iman bil qist, yang tegak dengan keadilan, menyaksikan bahwa la ilaha illallah. Kata ulama, ayat yang mulia ini, sebesar-besar ayat di dalam Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Allah angkat untuk menjadi saksi, menjadi hujjah bagi manusia tentang la ilaha illallah adalah ahli ilmu, yang Allah angkat untuk menjadi saksi kepada manusia, menjadi hujjah bagi manusia untuk menegakkan hujjah di permukaan bumi bahwa la ilaha illallah hanya ahli ilmu. Lihat kemuliaan ahli ilmu. Allah tidak angkat yang keempatnya. Yang pertama, Allah sendiri yang menyaksikan. Allah sendiri yang menyaksikan bahwa tidak ada satupun Tuhan yang berhak diibadati melainkan Allah. Kemudian Allah angkat para malaikatnya untuk menjadi saksi la ilaha illallah. Yang ketiga, Allah angkat ahli ilmu untuk menjadi saksi la ilaha illallah. Tidak ada yang keempatnya. Ini sebesar-besar ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu syar'i. Hanya orang yang berilmu lah yang mengetahui la ilaha illallah. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang kemuliaan, ketinggian, kehormatan ahli ilmu. Benarlah apa yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam katakan. Ada ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi yang mewarisi ilmu mereka. Sadaqallah, benarlah apa kata Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, al-ulama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabi yang mulia untuk memohon kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilman. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan hai Muhammad, ini berdoalah kepada Rabbmu, Rabbi zidni ilman. Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya untuk meminta ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Berulang-ulang saya pernah mencatat hadis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berdoa untuk memohon kepada Allah, meminta ilmu kepada Allah, ilmu yang nafi, derajatnya mutawatir. Salah satu kekuatan besar Islam dan kaum muslimin al-ilm, ilmu syar'iyyah. Wajib bagi setiap muslim memiliki ilmu syar'iyyah
sesuai dengan apa yang Allah telah tentukan, tetapkan kepada mereka. Kewajiban mengetahui tentang akidah, kewajiban mengetahui tentang iman, kewajiban mengetahui tentang at-tauhid, dan yang menjadi lawan bagi tauhid yaitu asyirik, agar mereka tidak terjerumus kepada kesyirikan. Kewajiban mengetahui apa yang Allah telah wajibkan, fardukan kepada mereka, dan yang menjadi lawannya yaitu kewajiban mengetahui apa yang Allah haramkan kepada mereka, dan seterusnya. Ilmu yang fardu ain, selebihnya adalah ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain pertama tentang al-aqidah, mengetahui tentang al-iman, tentang tauhid. Tanpa ilmu kita tidak mengetahui apa yang dimaksud la ilaha illallah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala angkat wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan yang menyaksikan la ilaha illallah orang-orang yang berilmu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam, ketahuilah. Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ilmu. Fa'lam, ilmu terlebih dahulu. Berdasarkan ayat yang mulia ini, para ulama membuat kaidah bersama ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu, dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga, dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala lapangkan jalan menuju jannah, surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan, berusaha untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan lapangkan, mudahkan jalan baginya menuju surga. Karena apa? Rahmat Allah luas kepada para penuntut ilmu. Bahkan para malaikat mengembangkan sayap mereka, redha kepada para penuntut ilmu itu. Para ulama menafsirkan bahwa mereka berdoa kepada Allah mengembangkan sayap mereka itu. Kalau kita berdoa kepada Allah dengan tangan-tangan, kedua telapak tangan kita, para malaikat mengembangkan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu itu. Karena apa? Karena redha terhadap apa yang ia tuntut, apa yang ia cari, apa yang ia sedang usahakan. Turun rahmat Allah, turun sakinah, dan diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh malaikat orang-orang yang duduk di majlis dalam menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidak berkumpul satu kaum di satu rumah dari rumah-rumah Allah, itu masjid, melainkan turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan, zahiran wa batinan, lahir dan batin. Di mana pada zaman kita hidup sekarang ini
manusia selalu mencari ketenangan dan ketentraman batin, walaupun hanya sedetik, dan mereka ingin mengorbankan hartanya berapa saja untuk memperoleh as-sakinah. Sakinah akan turun, ketentraman akan turun. Di antaranya ketika kita berkumpul di majelis ilmu, apalagi di rumah Allah, di masjid. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat. Wa haffathumul malaikah, dan mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarallahu fi man 'indah, dan Allah sebut mereka di hadapan makhluk yang ada di hadapannya, di sisi makhluk yang ada di hadapannya. Allah banggakan mereka, Allah sebut nama mereka. Cukuplah hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kebesaran ilmu, ahli ilmu, dan para pelajar. Hanya orang yang berilmu yang mengetahui la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Lihat, Allah memulai dengan ilmu. Karena tidak berilmu, maka kita tidak paham, kita tidak mengerti la ilaha illallah. Contohnya, sebagian dari perbuatan kita, sebagian dari perbuatan kaum muslimin bertentangan dengan la ilaha illallah, menodai la ilaha illallah, merusak akidah mereka tentang tauhid. Mereka melakukan berbagai macam bentuk kesyirikan, dari yang kecil sampai yang besar. Karena apa? Karena kebodohan. Karena mereka tidak memiliki ilmu. Ilmu sangat dimuliakan di dalam al-Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak menyamakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Qul hal yastawi alladhina Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun?" Qul, katakan, hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun? Samakah orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Diperintah kita untuk mentadabburkan Al-Quran. Afal yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka mau mentadabburkan Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci, telah tergembok? Sama tidak orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu orang yang berakal, dengan akal yang bersih, dengan akal yang sehat, akan menjawab tidak sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata ulama, ahlul dzikri hum ahlul ilm bima anzala 'ala al-anbiya, bima unzila 'ala al-anbiya. Ahli dzikir adalah ahli ilmu. Ahli ilmu tentang apa? Apa yang diturunkan kepada para nabi, apa yang Allah turunkan kepada para nabi. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli ilmu jika memang kamu tidak tahu. Kata ulama, ahlul dzikr dalam ayat yang mulia ini, fas'alu ahla dzikr, ay hum ahlul ilmi. Mereka adalah ahli ilmu. Ahli ilmu tentang apa? Apa yang Allah turunkan kepada para nabi-Nya. Apa yang Allah turunkan kepada para nabi yang diakhiri dengan kenabian Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Karena itu al-ulama warathatul anbiya. Para ulama
orang-orang yang alim, yang mengetahui tentang ilmunya para nabi dan rasul, ilmu yang Allah turunkan kepada al-anbiya wal mursalin, warathatul anbiya. Ada al-ulama. Lihat tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ayuhal ikhwah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, sering kita temukan ayat-ayat yang berbunyi seperti ini. Walakinna aktsarahum yajhalun. Akan tetapi kebanyakan mereka jahil, bodoh. Akan tetapi kebanyakan mereka la ya'lamun, tidak tahu. Ya? Am tahsabu anna aktsarahum yasma'una aw ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan dari mereka mendengar dan berakal? Mereka tidak lain melainkan seperti binatang ternak. Bal hum adallu sabila. Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan mengatakan mereka juhal, bodoh. Bahkan lebih sesat daripada binatang ternak jalannya. Sering dalam Al-Quran mengatakan mereka itu bodoh, mereka itu tidak tahu, mereka itu tidak berakal. Ini celaan kepada kebodohan, bahwa kebodohan sangat tercela di sisi Rabbul Alamin. Bahkan orang-orang kafirin dikatakan oleh Allah bodoh. Apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar dan berakal? Mereka tidak mendengar, tidak berakal, tidak mengerti, yakni bodoh. Pertama. Yang kedua, Allah katakan mereka kal an'am, seperti binatang ternak. Tidak cukup sampai di situ, ada yang ketiga, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Ini adalah perjalanan orang-orang kafirin dan musyrikin yang jauh dari nur, yang jauh dari ilmu. Adapun perjalanan orang-orang mukmin berilmu. Ilmu adalah nur, cahaya. Karena itu dahulu kaum muslimin bersusah-susah, berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Sampai di antara mereka ada yang tidak makan sehari, 2 hari, 3 hari untuk mengejar ilmu. Kadang-kadang mereka mencari sebuah hadis, mengadakan perjalanan berbulan-bulan. Amat mengharukan perjalanan para ulama. Yang merupakan lembaran-lembaran dari kesabaran para ulama. Nanti akan saya bawakan cerita salah satu di antara mereka. Ayuhal ikhwah, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ilmu syar'i, ilmu dalam Al-Quran, kemuliaan dan ketinggian. Allah tinggikan yang berilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan kepada para malaikat tentang kemuliaan Adam, apakah Allah tunjukkan fisiknya yang tingginya 60 hasta, yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, yang demikian bagusnya jisimnya? Apakah dengan jisimnya Allah tunjukkan kemuliaan Adam kepada para malaikat? Tidak. Dengan apa? Dengan apa? Dengan ilmu. Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepada para malaikat kemuliaan dan ketinggian Adam
bapak kita manusia. Yang pertama, dengan ilmunya, bukan dengan jisimnya. Padahal jisimnya langsung diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya yang mulia. Tapi ilmu dan ilmu, Allah perlihatkan kemuliaan Adam. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Allah ajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Kemudian Allah hadapkan kepada para malaikat dan Allah berfirman kepada para malaikat, sebutkan kepadaku nama-nama mereka ini. Apa jawab mereka? Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak memiliki ilmu tentang itu kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Lihat, malaikat belajar untuk ilmu, Allah yang mengajarkannya. Para nabi dan rasul belajar. Nabi Adam alaihi salam diajarkan oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ajarkan seluruh nama-nama yang malaikat tidak tahu. Allah muliakan Adam di hadapan para malaikat dengan ilmu, dengan ilmu. Bahkan Allah muliakan anjing yang terlatih atau binatang-binatang buas yang lain yang terlatih untuk menangkap buruan dari anjing yang tidak terlatih. Kadang-kadang zaman dahulu dan zaman sekarang orang berburu dengan anjing. Tentu anjing itu sudah diajarin, dididik, terlatih untuk berburu. Karena ketika akan dilepaskannya dibaca Bismillah, lepaskan. Maka dia nangkap binatang buruan itu untuk tuannya, bukan untuk dia. Allah muliakan anjing yang terlatih ini. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wadhkuru ismallaha 'alayhi wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Mereka bertanya kepadamu apa yang telah dihalalkan untuk mereka. Katakan, telah dihalalkan untuk kamu makanan yang baik-baik. Dan apa yang kamu telah ajarkan, wa ma'allamtum minal jawarih mukallibin. Al-jawari mukallibin adalah binatang-binatang yang terlatih, yang terdidik, yang telah diajarkan untuk berburu binatang. Seperti anjing dan lain-lain yang dipakai untuk berburu. Apa kata Allah? Wa ma 'allamtum minal jawari mukallibin tu'allimunahunna mimma 'alaykum mimma 'allamakumullahu. Yang kamu ajarkan kepada mereka, tu'allimunahunna, kamu ajarkan kepada mereka itu, pada binatang buruan itu, pada binatang yang untuk berburu itu, seperti anjing dan lain-lain. Kamu ajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada kamu. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Dalam surat Al-Maidah ayat 5. Ayat 4. Maaf.
Surat Al-Maidah ayat 4. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Mereka bertanya kepadamu apa yang telah dihalalkan untuk mereka. Makanan apa yang telah dihalalkan untuk mereka? Qul, katakan, uhilla lakumut thayyibat, telah dihalalkan bagi kamu makanan yang baik-baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihil mukallibin, dan apa yang kamu telah ajarkan, telah didik, kamu telah beri pelajaran kepada hewan-hewan yang dipakai untuk berburu. Ada yang menerjemahkan dari binatang-binatang buas yang kamu ajarkan. Minal jawarihil mukallibin, setiap binatang yang dapat dipergunakan untuk berburu binatang yang lain, yang telah kita ajarkan. Kata Allah, tu'allimunahunna, yang kamu ajarkan mereka itu. Binatang-binatang itu kamu telah latih, kamu telah didik. Berarti binatang itu mengerti, tahu, berilmu. Cara menangkap buruan, dan buruan itu dia tangkap bukan untuk dia makan, tapi dia kasih kepada tuannya. Binatang yang seperti inilah boleh kita pergunakan untuk berburu. Adapun binatang yang tidak terlatih, boleh apa tidak? Tidak boleh. Lihat perbedaan antara binatang yang mengerti dan binatang yang tidak mengerti, antara binatang yang berilmu dan binatang yang tidak berilmu. Binatang yang berilmu, kalau kita didik untuk berburu, dan dia berburu untuk kita, apa yang dia tangkap halal dagingnya untuk kita. Tapi binatang yang bodoh, yang belum terlatih, tidak halal dagingnya. Cukuplah ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan dan ketinggian ilmu. Dan buruknya kebodohan itu. Dan jauhnya sebetulnya tabiat manusia jauh dari kebodohan. Mau tahu ini? Orang yang bodoh, kalau dia dikatakan bodoh, dia pasti marah. Dia tidak mau dikatakan bodoh. Lihat, ini hewan, binatang. Binatang yang terlatih, binatang yang berilmu. Mimma 'allamukumullahu. Maka apa kata Allah? Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka makanlah, halal bagi kamu apa yang mereka tangkap. Wadhkuru smallahi 'alaih. Dan sebutlah nama Allah ketika melepaskan hewan itu. Kita punya anjing yang terlatih untuk dipakai berburu. Berilmu anjing ini, sudah kita didik, sudah dididik, sudah benar, sudah tahu dia. Ketika akan melepaskannya menangkap binatang buruan, ucapkan bismillah, lepas. Dia akan mengejar binatang itu dan menangkapnya. Maka apa kata Allah? Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Makanlah apa yang mereka tangkap. Mafhumnya, kalau anjing itu tidak terlatih, tidak terdidik, tidak boleh. Atau di sana ada anjing-anjing lain selain daripada anjing kita yang kita didik, maka tidak boleh dimakan binatang buruan itu. Karena kita tidak tahu pasti siapa yang menangkap binatang buruan itu. Apakah dari anjing kita yang telah terlatih atau dari anjing liar. Ayuhal ikhwah, dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali dibicarakan tentang ilmu, perintah untuk menuntutnya, keutamaan dan kemuliaan ilmu, kemuliaan para pelajar, kemuliaan ahli ilmu. Bahkan senantiasa
para nabi dan rasul menuntut ilmu, menerima wahyu dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan dalam Al-Quran kita ingat kisah perjalanan Musa bersama muridnya Yusha bin Nun alaihi wassalatu wassalam, berjalan dengan perjalanan yang panjang dan jauh sekali tanpa kenal lelah untuk mencari siapa? Mencari Nabi yang mulia, Nabi Khadir alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Sebabnya apa? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi yang mulia Musa alaihi salatu wassalam ketika berkhutbah ditanya oleh Bani Israel, adakah orang yang lebih alim darimu? Tidak ada. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada Nabi dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Ada seorang hamba dari hamba-hambaku, diterangkan oleh Allah di sini tempatnya, yang dia memiliki ilmu yang engkau tidak memilikinya. Lalu Musa alaihi salatu wassalam berjalan jauh untuk menuntut ilmu. Ini Nabi yang mulia, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah, orang yang mendengar suara Allah dengan huruf dan lafaznya. Ya Musa, innani ana Allah. Allah berbicara langsung pada Musa. Kalimullah. Nabi Musa dikatakan kalimullah, orang yang diajak berbicara oleh Allah. Berjalan safar bersama muridnya dengan perjalanan yang panjang menuntut ilmu tanpa kenal lelah. Kisahnya dapat kita baca di dalam Al-Quran dan di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnahnya al-anbiya wal mursalin. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak berilmu, dia tidak memperoleh ilmu, dia tidak berbicara. Ingat cerita Bani Israel yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marruh, apa itu ruh?" Nabi tidak menjawab karena tidak tahu. Turun ayat, "Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakan ruh adalah urusan Rabbku, dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Ketika seorang bertanya kepada beliau, apa tempat yang terburuk di permukaan bumi ini? Beliau mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail, hatta as'ala Jibril. Nanti saya akan tanya kepada Jibril. Beliau bertanya kepada Jibril, Jibril menjawab dengan jawaban yang sama. La adri, saya tidak tahu. Hatta as'ala Mikail. Nanti saya akan tanyakan kepada Mikail. Mikail tahu mendapat wahyu dari Allah. Kemudian sampai kepada beliau, dan beliau menjawab, tempat yang terbaik di permukaan bumi adalah masjid, dan tempat yang terburuk di permukaan bumi adalah pasar. Semuanya dengan ilmu. Semuanya dengan ilmu. Ini merupakan kekuatan besar Islam. Karena itu kaum muslimin dari dahulu itu menuntut ilmu, mengejar ilmu itu tanpa kenal lelah. Dari mulai tumbuh kuku jari mereka, anak-anak mereka belajar Al-Quran, belajar menghafal Al-Quran, membaca hadis, menghafal hadis, dan seterusnya, ilmu dan ilmu. Karena itulah perjalanan para nabi dan rasul. Nabi Musa ulul azmi, salah seorang dari nabi besar yang 5 orang itu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam berjalan menuntut ilmu. Padahal Nabi Musa lebih besar dari Nabi Khadir. Nabi Musa derajatnya lebih tinggi dari Nabi Khadir alaihi wassalatu wassalam. Dan begitulah perjalanan para ulama, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an.
Sehingga banyak sekali cerita-cerita perjalanan kaum muslimin yang dalam hal ini diwakili oleh para ulama mereka, yang sukar kita pikirkan dengan logika akal kita. Bagaimana mereka menuntut ilmu itu, bersusah payah dalam menuntut ilmu, sehingga habis apa yang ada pada mereka itu. Cerita yang dibikin banyak sekali. Dan itu menunjukkan bahwa pada zaman dahulu ilmu itu demikian besar di dada kaum muslimin, sehingga masyarakat mereka berilmu. Semakin hari semakin hilang dengan diwafatkannya para ulama, diangkatnya ilmu itu. Saya ingin bercerita. Salah seorang ulama yang barangkali jadi ibrah bagi kita akan kebesaran dan kemuliaan ilmu. Dan seseorang itu harus berpayah-payah, capek, lelah dalam menuntut ilmu, karena kemuliaannya demikian tingginya. Karena ilmu merupakan kekuatan yang harus dia miliki. Setelah ilmu tentu dia akan memiliki kekuatan amaliyah. Al-Imam Ibnu Abi Hatim yang bernama Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, aku pernah mendengar bapakku bercerita kepadaku. Bapaknya adalah Abu Hatim. Abu Hatim salah seorang imam besar, murid dari Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, sezaman dengan Al-Imam Al-Bukhari, dengan Imam Muslim, sahabatnya Al-Imam Abu Zur'ah. Dia termasuk di tabaqah yang keempat dari tabaqatul muhadditsin. Berkata Abu Hatim, saya pernah tinggal di Basrah. Basrah adalah kota Irak sekarang. Irak. Negeri Irak. Negeri Irak luas, salah satu kotanya Basrah. Selama delapan bulan terjadi pada tahun 214 Hijriyah. Abu Hatim mengatakan pada tahun 214 Hijriyah saya menetap di Basrah selama 8 bulan. Keinginan saya sebenarnya saya ingin tinggal di Basrah selama 1 tahun. Tetapi nafkah saya, bekal saya habis. Lihat para ulama, untuk ilmu dia bawa bekal, ada nafkahnya. Dia berangkat dari Khurasan, negeri yang jauh. Kalau sekarang daerah Rusia, dia berangkat ke Basrah, ingin tinggal di Basrah, niatnya selama 1 tahun, tapi baru sampai 8 bulan, nafkahnya habis, uang bekalnya habis, tinggallah pakaian yang ia bawa. Untuk menafkahi dirinya, untuk makan dan minum, dia jual pakaiannya
satu demi satu. Pakaiannya dijual satu demi satu. Faja'altu abi'u thiyaba badani syai'an ba'da syai'. Mulailah saya menjual pakaian-pakaian saya sedikit demi sedikit sampai habis pakaiannya, tinggallah apa yang dia pakai. Allahu Akbar. Tidak menadahkan tangan kepada manusia. Dia nuntut ilmu, dia punya bekal. Mau tinggal di Basrah selama 1 tahun, 8 bulan habis, tinggal pakaian yang dia bawa. Untuk makannya dia jual pakaiannya satu demi satu sampai habis pakaiannya, kecuali yang dia kenakan saja. Apakah dia tinggalkan menuntut ilmu? Ini keajaiban dari perjalanan para ulama yang patut dicatat dengan tinta emas. Dari kesabaran mereka yang luar biasa dalam menghasilkan ilmu. Untuk siapa? Untuk kita kaum muslimin. Kalau ilmu tidak demikian penting, tidak demikian besar dalam Islam dan merupakan kekuatan Islam yang besar, tentu para ulama tidak berpayah-payah, tidak bersusah-susah dalam menuntut ilmu yang akan dia ajarkan, dia sebarkan kepada kaum muslimin, yang dengannya kaum muslimin jadi mengenal Islam berkat perjuangan mereka. Kita dapat ilmu dari mana? Allah yang memberikan kepada kita, tapi dengan perantara ahli ilmu, dengan perantara para ulama, dan para ulama mencari ilmu itu dengan susah payah. Salah satunya adalah imam besar kita, Al-Imam Abu Hatim. Apa kata Abu Hatim? Maka saya tinggal di Basrah tanpa nafkah. Kemudian saya tetap berkeliling kepada masyayikh, kepada guru-guru hadis bersama sadiqi, teman saya. Wa asma'u minhum ilal masa'. Saya dengar hadis dari syekh dari pagi sampai sore, enggak makan. Yang hasil perjuangan Abu Hatim itu sekarang bisa dinikmati oleh seluruh kaum muslimin dari catatan-catatan hadisnya, dari kitab tafsir yang dia buat dan lain-lain kitab yang dia tulis, dari Jar wa Ta'dil, kitab Jar wa Ta'dil, dia terangkan mana rawi yang siqah, mana rawi yang tidak siqah. Ini perjuangannya salah satunya. Habis dia tetap duduk di majelis masyikhah, para masyayikh, dari pagi sampai petang mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa asma'u minhum ila al-masa' fansarafa rafiqi wa raja'tu ila baiti qal. Kemudian selesai ta'lim, selesai mendengarkan hadis di petang hari, maka kata Abu Hatim, sahabatku pun pulang ke rumah sewaannya. Aku pun kembali ke rumah kosong. Ada rumah-rumah kosong buat dia tetap kosong. Duit sudah tidak punya. Kemudian faja'altu ashrabul ma' minal ju'. Saya pun hanya minum air saja karena lapar, minum air. Thumma asbahtu minal ghadi wa qad alayya rafiqi. Kemudian pagi-pagi saya bangun, dan pada pagi itu pun sahabatku telah menjemputku untuk berkeliling lagi kepada masyayikh untuk mendengarkan hadis. Faja'altu atufu ma'ahu fi sima'il hadis. Maka saya pun mulai berkeliling bersama dia untuk mendengarkan hadis ala ju'in syadid, dalam keadaan yang sangat lapar. Allahu Akbar. Semoga Allah merahmati Al-Imam Abu Hatim dan memasukkannya ke Jannatul Firdaus. Dia berkeliling kepada masyayikh untuk apa? Sima'ul hadis. Mendengarkan hadis ala ju'in syadid, dalam keadaan sangat laparnya. Fansarafa anni wansaraftu ja'ian. Kemudian setelah selesai,
sahabatku pun pulang dan aku pun kembali ke rumah kosong, ja'ian dalam keadaan lapar. Falamma kana minal ghadi ghada alayya. Faqala, besoknya datang lagi sahabatku menjemputku untuk mari kita ke masyayikh. Qultu, lalu aku menjawab, ana dha'ifun la yumkinuni. Saya lemah, badan saya letih, yang tidak memungkinkan lagi bagi saya untuk mendengarkan hadis. Sahabatnya bertanya, apa yang menyebabkanmu? Apa yang menyebabkanmu engkau demikian lemah? Engkau tidak pernah cerita kepadaku, maksudnya demikian. Qultu, aku berkata, menjawab, la aktumuka amri qad madha yawmani ma ta'imtu fihi ma syai'an. Saya tidak akan, tidak mau menyembunyikan keadaan saya kepadamu. Sudah lewat 2 hari ini saya tidak makan. Sudah 2 hari enggak makan. Enggak makan kenapa? Nuntut ilmu. Yang sekarang hasil dari jerih payah itu kita dinikmati oleh para ulama yang hidup sekarang, yang hidup sesudah beliau. Sampai pada zaman kita sekarang ini. Sudah lewat 1300 tahun lamanya dari perjalanan Al-Imam Abu Hatim. Kemudian sahabatnya berkata kepadanya, qad baki ma'i dinar. Saya masih ada bekal, tinggal 1 dinar. Fa ana wasika nisfa. Maka saya akan membagimu setengah dinar. Setengah dinar untukmu, setengah dinar untuk saya. Setengah dinar untuk dia, setengah dinar untuk kawannya, setengah dinar untuk Abu Hatim. Kemudian dibagilah dan diambil oleh Abu Hatim, lalu dia makan. Ini salah satu cerita dari Al-Imam Abu Hatim. Bagaimana dia menuntut ilmu. Banyak ceritanya Imam Abu Hatim. Dia ceritain sama anaknya itu. Anaknya jadi imam juga, Al-Imam Ibnu Abi Hatim. Dia ceritain. Ya? Bagaimana payahnya menuntut ilmu itu. Dan ini satu dari sekian banyak perjalanan para ulama. Berkata Imam Ibnu Abi Hatim, saya pernah mendengar bapak saya bercerita. Al-Imam Abu Hatim cerita lagi sama anaknya. Kami keluar dari kota, ya, dari kota tempat tinggal Al-Imam Dawud Al-Jufri. Habis menuntut ilmu, cari hadis. Kami berlayar mengarungi lautan bertiga, kata Abu Hatim. Wa kunna thalathatu anfus. Yang pertama beliau sendiri, yang kedua Abu Zuhair Al-Marwazi Syekhun, yang kedua adalah Abu Zuhair Al-Marwazi atau Al-Marwazi Syekhun, seorang syekh. Wa akhar, dan yang lain Naisaburi, orang Naisabur. Orang Naisabur, satu kota dengan Al-Imam Muslim. Faraqibna al-bahra, kemudian kami berlayar di lautan lepas. Wa kanatir rihu fi wujuhina, sedangkan angin itu berada di depan kita, sehingga mereka terapung-apung di lautan selama 3 ashhur, 3 bulan lamanya. Terapung-apung di lautan lepas 3 bulan. Habis bekalnya kecuali tinggal sedikit. Kemudian kata Imam Abu Hatim, kami mendarat, berlabuh. Jadi kapal itu terbawa oleh ombak selama 3 bulan lamanya, terombang-ambing di lautan lepas. Tiga-tiganya ini ulama. Berjalan dari satu kota ke kota yang lain mencari hadis Rasulullah SAW untuk satu buah hadis. Sekarang di hadapan kita ada ribuan hadis. Alangkah malasnya kita membeli kitab-kitab hadis.
Al-Imam Abu Hatim mengarungi lautan sehingga mereka tersesat di lautan itu. Terhempas ombak, terumbang-ambing. 3 bulan lamanya untuk mencari 1, 2, 3, 4, 5 hadis. Sekarang kita belajar hadis, tapi sedikit sekali di antara pelajar yang membawa kitab hadis. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadislah ada di hadapan kita, tinggal kita beli di toko. Seringkali saya tanya pelajar bawa kitab, nggak bawa. Mengaji dia bawa kitab, nggak bawa. Nggak punya uang. Berhenti sampai di situ. Para ulama tidak demikian. Kalau dulu nggak punya uang, dia usahakan agar uang, agar dia cari, dapat. Dia baca hadis-hadis Rasulullah. Dahului. Kemudian kata Imam Abu Hatim, wadaqat suduruna. Selama 3 bulan itu di lautan, sempit dada-dada kami. Bisa jadi kurus, jadi melekat perutnya. Karena makanan dan minuman pun sangat terbatas. Kemudian berlabuh sampai ke dataran, ke darat, di tepi pantai. Lalu mereka berjalan terus mencari tujuan kota. Ini belum nyasar, nggak tahu kemana. 3 bulan di lautan, kemudian dihempas ombak sampai ke daratan. Turun tiga-tiganya. Nggak tahu nih arah kemana. Dulu belum ada kompas. Mereka bisa mengenal dari matahari dan bintang arah kemana ini. Tentu mereka menelusuri tepi pantai. Habis bekal. Habis, sama sekali habis. Fakharajna ila al-barri faj'alna namshi ayyaman 'ala al-barri hatta fana ma kana ma'ana min az-zat wal ma'. Lalu kami turun ke daratan dan kami mulai berjalan berhari-hari sampai punah, sampai habis bekal yang ada pada kami, makanan dan minuman habis. Lalu kami tetap berjalan yauman wa lailatan lam ya'kul ahadun minna syai'an wala syarabna. Kemudian kami tetap berjalan siang dan malam, tidak ada seorang pun di antara kami yang makan dan minum. Terus jalan. Ini zaman dahulu nih. Kalau sekarang sudah ada rambu-rambu lalu lintas, apa enak jalanan. Ini dulu, zaman dahulu. Wal yawmul tsani kamithli wal yawmul tsalits kullu yawmin namshi ila al-lail. Hari yang kedua seperti hari yang pertama, hari yang ketiga seperti hari yang kedua, dan begitulah setiap hari kami berjalan sampai malam. Fa idza jaa al-masa shallaina wa alqaina bi anfusina haitsu kunna. Apabila datang petang hari, maghrib datang, shallaina, kami salat. Habis salat kami rebahkan diri kami di mana saja rebah. Jatuhkan diri kami kemana saja, capek. Tunggu sampai datang waktu pagi lagi, berjalan lagi. Sampai sore lagi. Salat, tidur lagi. Begitu terus, tersesat jalan. Dan badan-badan kami pun telah lemah. Minal ju' wal 'atash. Karena lapar dan haus dan lemah, maka kami tetap berjalan ala qadri taqatina, semampu kami. Terseok-seok jalannya. Pokoknya tetap jalan, tetap jalan.
Fasaqata Syekh maghsyian. Lalu Syekh, yakni Abu Zuhair Al-Marwazi, jatuh tersungkur, pingsan. Sudah nggak tahan lagi, pingsan. Yang syekhnya ini. Ya. Faji'na nuharrikuhu wa huwa la ya'qilu. Lalu kami datang, kami goyang-goyangin. Suruh sadar. Dia tidak bergerak, tidak sadar lagi. Fataraknahu. Lalu kami tinggalkan dia. Dan kami pun tetap berjalan. Lihat fikihnya para ulama. Lihat fikihnya, kealiman, kecerdikan para ulama. Kalau dia tetap di situ dua-duanya, maka tiga-tiganya akan binasa. Maka ditinggalkan yang satu, dua tetap berjalan. Kemudian di tengah perjalanan, sekarang Abu Hatim tersungkur jatuh. Jatuh. Digoyang-goyangin lagi sahabatnya, nggak bisa. Lalu sahabatnya meninggalkan Abu Hatim. Jadi pertama syekhnya jatuh, suruh bangun, nggak bangun, jalan, tetap jalan, tinggalkan di situ. Kalau tiga-tiganya tetap di situ, maka mereka akan binasa. Bagaimana mencari pertolongan? Yang dua jalan, satu lagi Abu Hatim tergeletak jatuh, pingsan, tergeletak jatuh, pingsan. Lalu tinggal satu orang sahabatnya, orang Naisabur itu, jalan tetap, terus jalan. Ditinggalkan syekhnya, ditinggalkan Abu Hatim, dia jalan seorang diri. Kemudian dari kejauhan dia lihat ada kapal yang akan berlabuh di tepi pantai. Maka dia buka bajunya, dia gini-ginikan. Maka orang yang di kapal melihat, lalu turun singgah, kemudian menjemputnya dan memberinya air. Lalu orang Naisabur ini mengatakan, ada dua temanku yang masih tergeletak di sana. Cepat, urus mereka, ambil mereka. Lalu berangkatlah orang yang di kapal itu, ngambil Syekh, ngambil Al-Imam Abu Hatim. Al-Imam Abu Hatim tidak sadar kecuali mukanya disiram air oleh orang. Siram air. Baru dia sadar, lalu diberi minum sedikit. Dan dengan terseret-seret dia dibawa di kapal dan diajak berlayar kembali. Sampai beberapa hari mereka memulihkan kesehatan mereka. Kata Imam Abu Hatim, pulihlah kesehatan saya. Kemudian orang di kapal menulis surat kepada pemimpin di satu kota, wali kota. Nanti kalau kamu singgah ke kota ini, maka kamu berikan surat ini kepada dia. Lalu turun lagi singgah di daratan, dan ketiganya jalan lagi, berangkat lagi. Kejadiannya sama dengan yang pertama tadi, kelaparan juga, habis bekal juga. Akhirnya mereka ketemu dengan kota tersebut. Kemudian dihormati dan diperlakukan dengan baik dan seterusnya. Sama seperti orang yang di kapal yang menjemput mereka itu. Ini kisah yang penuh dengan ibrah. Bagaimana para ulama berusaha keras, berpayah-payah dalam menghasilkan ilmu syar'i. Yang pada hari ini, yang sekarang ini, kita bisa nikmati dari hasil perjuangan mereka. Semoga Allah Jalla wa'ala merahmati mereka semua. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan mereka ke dalam Jannatul Firdaus. Ini satu dari sekian banyak perjalanan para ulama yang kisahnya amat menarik dan susah dipikirkan oleh orang sekarang. Bagaimana orang ini bisa berpayah-payah dalam menuntut ilmu? Lihat kebesaran dan kemuliaan ilmu syar'i.